Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus, banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau begitu semua ustadz aja ditangkap, supaya kita bisa bikin pesantren di dalam penjara. Oh ya, jangan cuma pilih-pilih, semua aja dibabat habis. Ustadz Yahya Waloni, mudah-mudahan kasus ini di stop dan Ustadz Yahya harus keluar, gitu loh. Sudah mendaftarkan gugatan pra peradilan terhadap kepolisian. Ustadz Yahya menjawab palsu itu, beliau akademisi di bidang teologi, dan beliau nggak sembarangan ngomong, Ustadz. Dasar teologis beliau kuat kok. Kami diajar ayat Bible itu hampir 82% tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid, bukan? Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Jam tangan yang dipakai Somad buatan kafir, tas yang dipakai Somad buatan kafir, handphone yang dipakai Somad buatan kafir, ya kan, semua buatan kafir. Tapi kenapa dia menikmati buatan kafir? Tapi kan katanya kafir haram. Kadrunisasi, kampretos, PKI radikal, ya, berjidat hitam bercelana cungkring yang ngefan berat sama Nyai. Mereka sudah kurang job-job demo, ya, nasi bungkus mereka udah nggak dapat, duit demo mereka nggak dapat. Melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya, benar nggak Anda Tuhan? Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Kan aneh, paham nggak? Yang saya sampaikan ini adalah kata-kata Al-Quran. Saya katakan orang kafir itu binatang karena Al-Quran yang memberitahukan. Kebetulan banyak ustadz-ustadz nggak berani, saya sampaikan. Iman orang Islam itu terlalu lemah sehingga terlalu mudah dikafirkan hanya dengan melihat patung salib. Begitu lihat patung salib bisa jadi kafir. Saya baru tahu bahwa pertama, di dalam salib Kristen itu ada setan atau jin kafir, itu merupakan ajaran Islam. Baru tahu saya bahwa itu adalah ajaran Islam. Salah satu yang paling populer saat ini adalah Ustadz Abdul Somad. Kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Saya bilang sekarang, dengarkan, demi Allah, Nabi Isa bukan Tuhan. Laporin silakan. Allahu Akbar. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Sungguh telah kafir orang yang berkata Isa itu adalah Tuhan. Nggak boleh bilang kafir, Allah yang bilang kok. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara.
Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Bikin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu. Atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib? Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim. Kan begitu? Tuh kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur. Jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Waloni, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Waloni itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah. Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Berapa ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya. Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah. Ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok, begitu. Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Oi kawan, beda kelas. Pak Ustadz, dikit pak, gimana pak? Ditangkap pak? Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya.
Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC, penista agama Islam. Tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Bib, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan atau ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini, lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi. Karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Nah, di samping itu juga ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Dan ya, tentu saja kalau misalnya Indonesia berubah menjadi negara Islam, itu artinya kelima agama yang lain itu harus masuk dan menjadi umat Islam. Tentu saja gua menolak keras Indonesia menjadi negara Islam guys. Yo guys, gue juga pernah berdemo sendirian di depan gedung Istana Presiden, gedung Sekretariat Negara.
dan gue ditodong 2 pistol di situ guys. Resiko kematian gue sangatlah besar, tapi ya gue masih hidup sampai sekarang dan gue akan terus melayani Tuhan gue, Yesus. Waktu itu demonya mengenai penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Untuk mati sebagai Rasul Yesus, membela salib suci Tuhan gue Yesus. Ya kan, bagi gue gak ada artinya. Sebesar apapun harta di dunia gak ada artinya bagi gue. Tetapi yang gue percaya adalah waktu akan menjawab semua pelayanan yang sudah gue lakukan. Dan gue ingin mengingatkan satu hal guys, Yesus dan ke-12 muridnya itu mati, disiksa dan dibunuh atas nama demi kemanusiaan. Dan mereka dilabeli hal-hal yang jelek-jelek, yaitu pembunuh, bukan pembunuh sih, maksudnya pemberontak, penista agama, dihina yang macam-macam guys mereka itu. Tapi lihat sekarang, 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus, banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Jangan takut, kalian itu agama minoritas, kita agama minoritas di Indonesia. Yesus dan hanya mempunyai 12 murid. Itu sedikit jumlahnya, tapi mereka bisa mengubah dunia guys. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang menolak pendirian negara Islam di Indonesia. Karena kalau misalnya Indonesia menjadi negara Islam, tentu saja iman kita kepada salib Yesus itu akan berganti. Bagi kalian yang para pengikut Yesus yang takut dan sudah melekat keduniawiannya, kalian lebih memiliki lebih mencintai harta kalian daripada memiliki iman yang lurus kepada Yesus. Itu cepatlah kalian sadar, dan ya walaupun gue cuma sendirian, kalian takut, kalian gak mau membela Tuhan kalian gak berani menentang pendirian negara Islam di Indonesia, biarin gue sendirian yang menentang pendirian negara Islam ini. Dan gue percaya akan setelah kematian gue akan banyak bermunculan para pengikut Yesus, para kesatria salib dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia lainnya. Kalau misalnya kalian para pengikut Yesus, pendeta, pastor hanya berdiam diri, ya bentar lagi ya Indonesia akan menjadi negara Islam. Lihat poster-poster di pinggir jalan. Dan ini merupakan video peringatan aja kepada kalian para pendeta ataupun pastor dan untuk para pengikut Yesus lainnya. Ya karena gue gak mau iman gue terganti. Gue walaupun gue disiksa, gue dibunuh, gue tetap akan bertahan dengan agama gue, tetap memilih iman, mempercayai salib suci Tuhan gue Yesus. Yo guys, jadi segitu aja video kali ini, dan ini video peringatan. Setiap pengikut Yesus wajib menge-share ayat-ayat di Alkitab. Mereka memiliki tugas itu sebagai pengikut Yesus, dan gue juga memiliki tugas itu. Dan gue ingin menge-share satu ayat di sini, yaitu seperti kata Paulus, murid Yesus, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, itu yang ingin gue tekankan dan yang selalu gue percayai. Ini bukan persoalan antara kita orang Indonesia, bukan. Orang-orang yang berkepentingan politik di negara kita. Bukan juga pemerintah. Jangan diserang Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak tahu. Tetapi dalam, di samping kiri kanan lingkaran Joko Widodo, bajingan-bajingan. Kita terima legowo dengan lapang dada. Kita kritisi aspek kesuliman yang ada di masyarakat. Beliau nggak tahu itu. Ini dia hak prerogatif yang beliau punya untuk menetapkan segala keputusan politik. Itu saja. Tapi jangan diserang ke situ. Apa jadinya kalau Indonesia ini jadi negara-negara federal? Aceh merdeka, insya Allah Riau juga pasti ikut. Awak pun pindah dari Jakarta kemari. Sumatera ini pasti merdeka. Mau kita begitu? Jangan mau. Kita selalu berdoa. Pak Jokowi dan Pak Maruf sudah tidak lama, tinggal 3 tahun. Jaga itu. Ini kan cuma kepentingan 2-3 orang jenderal di pusat.
Polisi dan tentara di daerah begini nggak tahu apa-apa. Jangan antum langsung ada kebencian. Wah, ada anak muda di Pekanbaru, Ustadz, sepertinya Pak polisi dan tentara ini pro kepada rezim Joko Widodo. Saya bilang kau anak kecil, jangan ngomong begitu. Siapapun sekarang, Pak Joko Widodo dengan Pak Maruf, atau nanti ke depan Gatot dan Anies. Amin ya robbal. Jangan-jangan cebong semua ini. Salah ceramah saya malam ini. Sudah berapi-api begini. Orang kurus pakai batik masuk nyungsep di gorong-gorong cocok jadi presiden. Saya sudah bikin umpan balik, kurang juga paham. Berarti kalau waktu sekolah ini payah ini nilainya. Ditakdirkan Allah Indonesia mayoritas Muslim karena sudah tahu sepeninggal para kiai, sepeninggal para founding fathers kita, sekarang ini menyisakan generasi pengecut. Menyisakan generasi pengecut. Takut berbicara, bicara saja kalau itu kebenaran. Bicara saja kalau itu tidak melanggar hukum. Bagus kalau sudah turun 2024, Pak Maruf dan Pak Jokowi meninggalkan legacy yang baik. Tapi kalau model pemerintahan begini, yang kasihan bukan masyarakat, Pak Jokowi dan Pak Maruf. Ini orang munafik biasanya kalau sudah pensiun, waktu dia masih tugas, sterek badannya. Dia libas, dia nggak peduli biar saudara Muslim dihantam demi pangkat dan jabatan. Nanti kalau sudah mau dekat-dekat pensiun pulang kampung, dia pura-pura merayap ke masjid. Tapi sudah mau mati, sudah bungkuk, rambut sudah beruban, badan sudah bungkuk, sudah setengah mati. Kaki tinggal diseret-seret. Assalamualaikum. Ini yang muda-muda tanda ini munafik-munafik ini. Begitu dia mau merayap ke masjid, antum tendang di kos lampu sini sampai dia terlempar di pagar sana. Ini saya ajarkan itu. Ikuti ya. Jadi sekarang kita slow down saja. Kita pasrah saja. 1000 kali antum demo tidak akan didengar. Coba kita tunjukkan bahwa agama ini berwibawa dari karakter kita. Saya saja dari kafir begini sangat menghormati ini wibawa Islam. Antum anggap biasa begitu-begitu. Ya. Kalau nanti sudah turun, semua yang kita lakukan di masa lalu akan terngiang-ngiang, akan jadi memori kolektif di masyarakat. Coba deh, dengan kejadian begini, ada tuh stiker-stiker yang di mobil. Piye kabare? Piye kabare? Enak zamanku toh. Itu Pak Harto. Kalau tidak ada Pak Harto, komunis semua kita ini. Ditolong negara kita ini dengan datangnya sosok yang kebapaan, betul-betul pemimpin, bastotan, badannya gagah, mukanya ganteng, Allahu Akbar, jago bahasa Inggris. Jauh sekali dengan yang satu ini. Dalam konteks bernegara pun, sesama umat beragama nggak pernah ribut. Coba evaluasi ulang, apa pernah masyarakat ribut? Apa pernah masyarakat ribut? Nggak pernah. Yang bikin ribut itu komentar para pejabat. Begitu pejabat di kabinet lempar, Pak, ribut. Sampai Menteri Agama get out. Yang ganti tambah parah lagi. Allahu Akbar. Jadi jamaah, nggak usah demo, nggak usah bereaksi. Apapun Pak Maruf dan Pak Jokowi buat, pasrah di hadapan Allah. Sudah nggak bisa dipercaya, supremasi hukum sudah lemah. Dan kami sebagai pendakwah, semakin kami ditekan, bukan kami takut. Saya pribadi akan semakin berani. Karena tidak ada urusan. Kehidupan kita bukan di dunia yang nyata ini. Pak Jokowi, Pak Maruf, mudah-mudahan YouTube ini sampai. Jangan dengar nih bajingan-bajingan ini. Dengarlah keluhan suara rakyat. Bukan persoalan individu Habib Rizik.
tapi orang-orang Islam yang salut dan hormat atas perjuangan jihad fisabilillah Habibana Rizik Syihab. Nggak tahu malu kita bangsa ini. Cucu Nabi kita penjarakan tanpa alasan hukum yang jelas, cuma karena dendam. Kalau begitu semua ustadz aja ditangkap supaya kita bisa bikin pesantren di dalam penjara. Oh ya, jangan cuma pilih-pilih, semua aja dibabat habis. Mau yang keras, mau yang lembek, harus jadi petarung. Dan kalau jadi ayam petarung punya taji di belakang. Demi umat, demi agama ini, cari muka kepada Allah. Terlalu banyak yang berkepentingan di pundak Habib, baik kepentingan politik, bisnis, dan lain sebagainya. Itulah tujuan orang mendekati beliau. Saya tidak pernah mendekati beliau atau bergabung dengan apapun organisasi Islam di Indonesia ini. Kutegakkan agama ini hanya dengan keluarga. Biar jamaah menilai, biar jamaah tahu bahwa pertolongan kita yang paling sempurna hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bible palsu. Kenapa berani Ustadz Yahya bilang Bible itu palsu? Karena tidak mungkin lepas, itu penodaan 156A itu kena itu habis. Kenapa bilang palsu? Saya menjawab, Ustadz Yahya menjawab palsu itu bukan karena dia. Apa yang dia katakan adalah dia dapat informasi yang valid sebagai data dari siapa? Dari para pendahulunya, para pendeta senior. Berarti Ustadz K juga tahu dong ada kata-kata itu. Kami diajar. Ayat Bible itu hampir 82% Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Lalu mereka kembali tanya, Ustadz K suka kutip-kutip ayat Bible. Saya kutip itu yang 18%. Ini aneh. Karena apa? Karena dilaporkan oleh saudara kita Kristen yang beragama Kristen bahwa Ustadz Yahya mengatakan Bible itu palsu. Orang Kristen ini tahu bahwa itu palsu. Kenapa harus dilaporkan? Beliau akademisi di bidang teologi dan beliau nggak sembarangan ngomong, Ustadz. Dasar teologis beliau kuat kok. Saya bukan bela Ustadz Yahya, bukan. Beliau itu ada di dalam dulu itu. Beliau itu ada di dalam. Jadi ketika beliau mengeluarkan statement Bible itu palsu, waduh, sungguhlah berat kalau dilaporkan karena itu. Paling tidak kasih tahulah sama beliau. Beliau bicaranya di mana? Kalau dalam lingkup sesama jemaah Muslim, saya rasa tidak salah. Jadi mereka nggak punya kepastian. Ini kita sedang bicara firman Tuhan atau apa? Maaf ya, bukan membanding-bandingkan ya mu'alim, bukan. Mungkin kalau Ustadz Yahya masuk dengan pelaporan dan tuntutan yang berbeda dengan yang sekarang ini, mungkin kita nggak agak ini juga disebutkan bahwa tuntutannya adalah karena ucapan Ustadz Yahya tentang Bible itu palsu dan itu diucapkan di dalam lingkup jamaah. Saya rasa itu kita perlu bicara. Betul. Sebelum beliau ditangkap, itu beberapa hari sebelum beliau ditangkap, beliau itu baru sembuh dari sakit yang dirawat di rumah sakit di Purwakarta itu. Ya, mungkin karena beliau masih dalam kondisi ya baru recovery, ya kemudian lalu ditangkap. Cuma alhamdulillah beliau di sana di ruangan ruangan VIP. Tapi insya Allah mungkin beliau ketemu dengan Habibana. Ya, mudah-mudahan aja beliau bertemu dengan Habibana. Terus terang kami sampai saat sekarang ini belum mendampingi beliau. Ya, sebenarnya beliau kan sudah surat kuasa kami sudah masuk ke Barreskrim, tapi sampai sekarang memang kami belum dapat pemberitahuan untuk mendampingi beliau untuk pemeriksaan. Belum ada pemeriksaan untuk beliau. Tapi melihat kondisi yang Ustadz Yahya itu tiba-tiba saja tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu, tanpa ada verifikasi, sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap kepolisian. Itu harus melalui mekanisme sidang peradilan. Pra-peradilan itu tanggal 20 baru mulai sidang. Jadi mohon doa dari sahabat-sahabat semua, ya saudara-saudaraku semua, untuk selalu senantiasa berdoa untuk ulama-ulama kita. Ya, Ustadz Yahya Waloni, mudah-mudahan peradilan kita itu diterima sehingga kasus ini di stop.
dan Ustadz Yahya harus keluar. Gitu. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.